di mana Rasulullah SAW pernah melakukan sholat gaib kepada Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ini beredar anjuran untuk melakukan sholat gaib untuk korban tenggelam di negeri Siusat. Bagaimana pandangan Islam yang benar tentang permasalahan tersebut? Silakan Ustaz. Ya, tentang sholat gaib, yaitu sholat jenazah tanpa jenazah yang ada di hadapan kita. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang dijadikan oleh para ulama dalam masalah sholat gaib ini, yaitu di mana Rasulullah SAW pernah melakukan sholat gaib kepada mayit Raja Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia, yang meninggal padahal dia di Ethiopia, sedangkan Nabi SAW di Madinah. Sampai berita kematian tersebut kepada Nabi SAW, dan Raja Habasyah termasuk raja yang beriman kepada Nabi SAW, tapi nggak ketemu Nabi. Jarak memisahkan antara keduanya, nggak sempat ketemu Nabi, tapi beriman kepada Nabi SAW saat sahabat-sahabat Nabi hijrah ke sana. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mengajak beberapa sahabatnya untuk sholat gaib, yaitu sholat jenazah, tapi jarak jauh. Jarak jauh. Nggak ada jenazah Raja Najasyinya, nggak ada di depan Nabi SAW, tapi Nabi mensolatinya. Tentang masalah sholat gaib ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Apakah disyariatkan secara mutlak ataukah tidak, ataukah ada perinciannya. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sholat gaib itu tidak disyariatkan secara mutlak. Dalil mereka adalah banyak para sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia di zaman Nabi SAW, namun Nabi SAW tidak mensolatinya. Misalkan pada perang Mu'tah, Nabi SAW mendapatkan berita bahwasanya Ja'far meninggal dunia, Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, kemudian Zaid bin Harisah meninggal dunia, dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Tapi tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan sholat gaib. Pendapat yang kedua, bahwa sholat gaib itu disyariatkan secara mutlak. Berdasarkan hadis tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW pernah melakukan sholat gaib kepada jenazah Raja Najasyi. Kepada Raja Najasyi. Pendapat yang ketiga memerinci. Dan para ulama yang memerinci ini terbagi menjadi 2. Ada yang memerinci jika yang meninggal dunia itu adalah orang-orang yang memiliki jasa yang sangat besar, orang-orang yang memiliki kedudukan seperti Raja Najasyi, maka disyariatkan untuk sholat gaib. Namun, jika dia adalah orang-orang yang biasa, misalkan tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki jasa yang besar, maka tidak perlu untuk sholat gaib. Dan yang kedua, yang memerinci, tapi pendapat yang kedua adalah memerincinya begini. Kalau dia meninggalnya di suatu daerah, tempat, negara, di mana penduduknya belum mensolatinya, maka disyariatkan bagi kita untuk sholat gaib. Seperti Raja Najasyi, dia hidup di Habasyah,
dia awalnya adalah orang Nasrani, kemudian beriman kepada Nabi SAW, artinya dia hidup di lingkungan orang-orang Nasrani, sehingga tidak ada yang mensolatinya. Maka di sini disyariatkan bagi kita untuk mensolatinya dengan sholat gaib sebagai hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu kita mendoakan. Adapun jika dia meninggal dunia di tempat yang sudah banyak, sudah disolati, sudah ada yang mengurusnya, maka tidak perlu untuk kita melakukan sholat gaib. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Dan wallahu a'lam, ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Jadi seruan kemarin misalkan ada sholat gaib untuk putra Bapak Ridwan Kamil yang meninggal dunia di Swiss, seperti seruan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Ini insyaallah ta'ala seruan yang tidak masalah, insyaallah ta'ala bagus. Dan kita kemarin juga termasuk yang melaksanakan sholat gaib di masjid kita, Masjid Jami' Al-Furqan. Karena kita sebagai sesama muslim harus saling mendoakan. Kita tahu beliau sudah dinyatakan meninggal secara makna, secara hukum dohir manusia di Swiss, Sungai Are atau apa itu di Swiss. Dan kita tahu penduduk sana adalah penduduk non muslim, sehingga nggak ada yang mensolatinya. Maka hendaknya bagi kita sebagai sesama muslim untuk mendoakan. Mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Mas Eril dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, mengangkat derajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalnya. Apalagi meninggal karena tenggelam itu disebutkan oleh Nabi SAW merupakan salah satu bentuk syahid. Syahid secara makna Asy-syuhada'u khamsah, kata Nabi SAW. Syuhada itu ada 5. Orang-orang yang syahid itu ada 5. Salah satunya adalah al-ghuriq, orang yang meninggal karena tenggelam. Syahid di sini maksudnya syahid secara makna. Dia syahid tapi tetap disolati, tetap dikafani, bukan syahid yang meninggal dalam medan perang. Kalau syahid dalam medan perang itu tidak perlu untuk dikafani dan tidak perlu untuk tidak perlu untuk disolati, tidak perlu untuk disolati. Ini tidak wajib, tidak wajib untuk disolati. Jadi hendaknya bagi kita untuk mengikuti seruan tersebut, dan seruan tersebut, seruan sholat gaib adalah seruan yang bagus, apalagi itu muncul dari Majelis Ulama Indonesia yang tentunya memiliki kompeten dalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih seputar sholat gaib, Ustaz. Bagaimana tata cara sholat gaib, dan apakah sholat gaib ini berlaku bagi orang-orang yang tenggelam di perairan negeri kita? Silakan, Ustaz. Tata cara sholat gaib sama seperti tata cara sholat jenazah. Tidak ada bedanya. Cuma bedanya kalau sholat jenazah itu kan mayatnya ada di depan. Kalau sholat gaib ini kita sholat jenazah, cuma jenazahnya nggak ada di depan kita. Itu aja. Jadi sama seperti sholat jenazah. Takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang ketiga doa untuk mayit. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana
Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tuharrimna ajrah wa la tudhilluna ba'da. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu, dan seterusnya. Ya, jadi ya, kemudian yang keempat yaitu doa juga secara khusus, lalu salam. Jadi sholat gaib itu tata caranya sama seperti sholat jenazah. Ya, cuma bedanya kalau sholat jenazah itu mayitnya ada di depan, ya, ada wujudnya, itu ada, badannya ada. Tapi kalau sholat gaib itu sholat jenazah, tapi jenazahnya nggak ada di depan kita, ya, nggak ada di depan kita. Adapun bagaimana kalau apakah itu termasuk yang tenggelam di sungai kita atau di laut kita? Ya sama saja, ya sama saja. Kalau misalkan tenggelamnya di laut kita atau di sungai kita, ya maka disyariatkan bagi kita untuk mensolatinya karena dia adalah sama muslim, ya, kita mendoakan dia, ya, mendoakan dia selama sudah dihukumi meninggal, ya. Selama sudah dihukumi meninggal. Misalkan seperti dulu kasus pernah juga yang terjadi, misalkan kadang ada yang meninggal karena musibah pesawat, misalkan jatuh di laut, ya, sebagian ditemukan, sebagian tidak. Maka orang-orang yang tidak ditemukan ini kita sholati dengan sholat gaib. Demikian juga misalkan pernah kasus di Indonesia juga, kalau nggak salah TNI, ya, Angkatan Laut, ya, yang uji coba kapal selam perang, ya, ternyata tenggelam dan tidak ditemukan juga. Maka seperti ini disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan sholat gaib selama yang meninggal itu adalah muslim. Kemudian sudah dinyatakan istilahnya meninggal oleh pihak yang memiliki otoritas. Ya, misalkan seperti kemarin itu sudah misalkan seminggu atau 10 hari pencarian, ya, tidak ditemukan. Akhirnya pihak pemerintah atau yang memiliki otoritas dalam masalah ini, ya, membuat, ya, pernyataan bahwa ini secara hukum manusia, ya, secara hukum manusia ini sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena kita hanya menghukumi secara dohirnya saja. Orang mana ada yang kuat misalkan renang, ya, dalam kurun waktu 7 hari atau 10 hari, padahal itu sudah dicari tapi nggak ketemu misalkan. Secara dohir, ya, dohir hukum manusia itu tidak mungkin, ya, kecuali dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kecuali ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya. Beliau pernah ditanya tentang masalah ini, apakah disyariatkan bagi kita sholat jenazah, sholat gaib kepada mereka yang tenggelam terus tidak ditemukan jasadnya, mafkud, ya, kalau dalam istilah para ulama itu mafkud, ya, orang yang hilang, tidak ditemukan jasadnya, lalu dihukumi oleh yang memiliki otoritas bahwa ini sudah meninggal secara hukum dohir manusia. Maka Syekh mengatakan selama pemerintah atau yang memiliki otoritas sudah membuat pernyataan bahwasanya dia meninggal, ya berarti, ya, berlaku hukum-hukum mayit kepadanya. Di antaranya adalah sholat jenazah, sholat gaib. Ya, nah, jadi bukan permasalahannya dia meninggal di Swiss atau dia adalah anak pejabat atau yang lain, tidak. Ya, selama dia adalah seorang muslim dan dia meninggal dunia, tidak ditemukan misalkan, dan dinyatakan meninggal oleh pihak yang memiliki otoritas, disyariatkan bagi kita untuk melakukan sholat jenazah atau sholat gaib. Wallahu a'lam bishawab.